Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Rita. Belajar di rumah, kita bisa. Semoga anak-anakku semua tetap semangat belajar dan tetap di rumah saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adakah yang sudah tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu generatif atau secara kawin, dan yang kedua yaitu vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi di bunga melalui penyerbukan. Untuk itu, kita harus tahu apa itu bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai, kedua ada dasar bunga, yang ketiga ada kelopak bunga, yang keempat ada mahkota bunga, yang kelima kepala sari, yang keenam benang sari, yang ketujuh kepala putih, yang kedelapan adalah tangkai putih. Nah, setelah ini akan Bu Rita bahas fungsi dari masing-masing bagian bunga. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk tempat menopang bunga. Bagian bunga yang kedua yaitu adalah dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Bagian bunga yang ketiga adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Bagian bunga yang keempat adalah mahkota bunga. Seperti yang kita ketahui, mahkota bunga adalah bagian bunga yang paling indah. Sehingga mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Bagian bunga yang selanjutnya yaitu adalah kepala sari. Kepala sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Bagian bunga yang selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari berfungsi sebagai tempat menyimpan sel kelamin jantan. Kemudian yang selanjutnya ada kepala putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Bagian yang selanjutnya yaitu tangkai putik. Tangkai putik berfungsi sebagai alat penyangga kepala putik agar kepala putik dapat menangkap serbuk sari dengan tepat. Nah, itu tadi bagian-bagian bunga. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan tadi yaitu dengan penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan dibedakan menjadi dua, yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dan berdasarkan perantaranya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari itu ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastan. Penyerbukan sendiri yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, contohnya seperti pada gambar. Kemudian penyerbukan tetangga yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain namun masih dalam satu tumbuhan seperti di gambar. Kemudian penyerbukan silang yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan namun masih satu varietas. Selanjutnya penyerbukan bastan, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis namun masih satu varietas. Contohnya sama-sama bunga mawar tapi ada bunga mawar orange dan mawar ungu. Kemudian penyerbukan berdasarkan perantaranya, ada anemogami, zodiogami, hidrogami, dan antropogami. Anemogami. Ciri-ciri penyerbukan anemogami adalah mahkota kecil dan warna tidak mencolok, serbuk sari banyak dan kecil, tangkai sari panjang, kepala putik besar dan berbulu, serta tidak memiliki kelenjar madu. Nah, selanjutnya zodiogami, memiliki ciri-ciri mahkota bunga besar, memiliki bau khas, menghasilkan nektar, dan serbuk sari lengket. Selanjutnya adalah hidrogami atau dibantu air.
itu adalah bunga yang terendam di dalam air, sehingga penyerbukannya dibantu oleh air. Nah, next ada antropogami, mempunyai ciri-ciri serbuk sari dan kepala putih tidak dalam satu bunga, kepala putih tertutup dan serbuk sari sulit rontok. Nah, sekarang kita belajar tentang proses penyerbukan. Proses penyerbukan terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih. Kemudian akan terjadi pertumbuhan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan baru di dalam biji. Nah, biji merupakan calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Nah, tumbuhan apa saja sih yang berkembang biak dengan biji? Ada mangga, cabai, anggur, dan lain-lain. Nah, ternyata tumbuhan sangat penting bagi kita. Sehingga mari kita lestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan cara mengembangbiakannya. Terima kasih anak-anak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif bersama orang tuamu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.